seseorang tidak mengajukan apa yang Yesus katakan. Sama. Sewaktu Yesus disalib, kanan kiri ada orang yang mendampinginya. Sama-sama melihat apa yang diucapkan Yesus. Sama-sama melihat apa yang dialami oleh Yesus. Sama-sama mendengar apa yang dialami oleh Yesus. Tapi mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan. Tapi satu menyangkal dan satu percaya. Katakan, kalau kamu memang anak Allah, selamatkanlah dirimu sendiri. Kemudian yang satu, Tuhan, saya memang layak dihukum karena saya adalah orang berdosa. Dan ingatlah saya tatkala Engkau di dalam kerajaan surga, dan saat ini pun Engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus kerajaan. Sama-sama menyaksikan, sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi beda sikap dan respon. Itu sebabnya saudara lainnya, hidup mereka mungkin nampak sama, tetapi perbedaan sangat nyata. Kemampuan bertahan akan ditunjukkan oleh badai-badai hidup yang kita alami. Perbedaan-perbedaan akan segera terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika mengikut Yesus, mungkin nampaknya tidak jelas, pada akhirnya adalah penting akhir di dalam kekekalan itu. Sampai seberapa jauhkah hidup kita mencerminkan petunjuk-petunjuk yang Yesus berikan dalam firman-Nya hari ini. Seperti rumah dari batu dan pasir, kehidupan orang berdosa itu hancur. Sebagai besar orang tidak dengan sengaja berusaha membangun di atas fondasi yang kurang baik atau palsu. Sebaliknya, mereka benar-benar tidak memikirkan tujuan hidup mereka. Banyak orang melangkah menuju kebinasaan. Mengapa? Karena menuju kebinasaan tidak ada larangan. Menuju kepada binasaan tidak ada yang mengkritik. Menuju kebinasaan tidak ada yang menghambat. Menuju kebinasaan banyak peminatnya. Menuju kebinasaan bagikan jalan tol yang lurus. Persoalannya, jalan yang lurus itu di mana ujungnya? Tapi menuju jalan kekekalan banyak yang mengkritik, banyak yang menghambat, banyak yang menghalang-halangi, banyak penindasan dan penganiayaan dan perjalanan yang sepi, dan tidak banyak orang berminat. Itu sebab saudara-saudara, bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya saat ini adalah menolong orang lain untuk berhenti sejenak dan memikirkan tentang tujuan hidup mereka, serta menunjukkan kepada mereka konsekuensi dari mengabaikan pesan Kristus. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama sering menyebut tradisi-tradisi dan mengutip kata-kata orang berkuasa untuk mendukung, bahkan untuk membenarkan pandangannya dan tafsirannya. Tetapi Yesus berkata tentang otoritas Bapa. Ego aku berkata. Bukan Alkitab berkata, bukan kaum nabi berkata, bukan, tapi aku berkata. Otoritasnya sendiri. Kristus tidak perlu mengutip siapapun, karena Kristus adalah firman yang mulia itu. Firman telah menjadi daging, Allah menjelma menjadi manusia, Allah yang hadir bagi kita, dan Allah yang berkarya bersama-sama dengan kita. Ya, Allah bersama kita, Allah di dalam kita, dan Allah untuk kita, dan baginya lah kemuliaan. Bapak saudara-saudara, hari ini kita juga akan membaptis anak kita Edward Arthur Benedict Simanjuntak. Hal ini terjadi karena Bapak Jimmy dan Ibu Fani memperkenalkan Allah, memperkenalkan Arthur kepada Kristus. Bapak Jimmy dan Ibu Fani mengajarkannya pada Arthur tentang Kristus. Bapak dan Ibu Jimmy membawa Arthur kepada Yesus Kristus. Sehingga di sini Arthur menerima Yesus Kristus, Arthur dibaptis, dan nanti Arthur akan disidi
kemudian Atur akan wisuda, dan Atur akan menikah. Selesai tugas Bapak Jimmy dan Ibu Pani, dan Atur adalah milik masa depan. Itu artinya biarlah keluarga ini, keluarga Bapak Jimmy Simanjuntak dan Pani Pangenangin, aku dan seisi rumahku terima Yesus Kristus, sehingga rumahku menjadi tempat persinggahan anugerah Tuhan, karena aku mendengar dan melakukannya, yaitu melakukan firman Tuhan. Bagi kehidupan orang Kristen dalam kemenangan iman, pertama anaknya dibaptis, kedua anaknya disidik, keempat anaknya wisuda, bekerja, menikah, selesai. Itu adalah pengalaman-pengalaman dalam tahapan-tahapan iman. Hari ini keluarga Bapak Jimmy melakukan kemenangan pertama, menyerahkan Atur kepada Tuhan dengan konsep, dengan tekad, aku akan mengajarkan Kristus kepada Atur, Ben, dan Atur akan terima Yesus. Dan akhirnya Pak, aku mau menyaksikan imannya, membagikan imannya bagi dunia dan sesama. Dan aku akan membentuk keluarga, dan biarlah keluargaku ini tempat persinggahan anugerah Tuhan. Sehingga pada akhirnya keluarga Kristen adalah gereja ini, keluarga Kristen adalah negara ini, bahkan keluarga Kristen adalah gambaran kerajaan surga yang telah hadir dalam dunia. Dan inilah panggilan bagi saudara dan saya, mendengar firman Tuhan dan melakukan dan membagikan dan menyaksikannya, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan dan keluarga kita merupakan tempat persinggahan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami bukan saja mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga dapat melakukan firman-Mu, bahkan mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kami, dan membawakan firman Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Dan pada akhirnya keluarga kami pun menerima Yesus dan mereka diselamatkan. Dan pada akhirnya rumah kami, keluarga kami, tempat persinggahan anugerah-Mu. Berkati juga Tuhan kehidupan kami dan gereja kami, dan berkatilah bangsa kami, dan pulihkanlah keadaan-keadaan kami semakin hari semakin baik. Demi Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Bapak Jimmy Simanjuntak, Jimmy Dian Freddy Simanjuntak, kemudian Martina Kris Tiopani Rangin-Rangin untuk membawa Edward Atur Ben Dedi Simanjuntak. Saudara yang kekasih, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris atas hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus, maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sebab itu saya minta agar Bapak Ibu saudara-saudara mohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan rahmat-Nya yang berlimpah itu Dia menganugerahkan kepada anak, yaitu Atur, yang akan dibaptis, supaya ia akan tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu agar dengan kebaikan-Mu yang tidak terhingga itu Engkau berkenan memandang anak ini, serta memberkatinya supaya dengan pertolongan Roh Kudus ia dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang fana ia dapat masuk dengan kemenangan ke dalam hidup yang akan datang demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya tujukan kepada Bapak Jimmy, Pani, Bapak dan Ibu, engkau membawa Atur sekarang diserahkan untuk dibaptis menurut peraturan gereja Kristen, dan oleh karena itu dengan perbuatan ini ia diserahkan kepada Allah dan gerejanya. Maka dalam menjadi tugas dan kewajibanmu untuk mengajarkan kepadanya arti
serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga ajar iman kita yang kudus serta sifat hidup Kristen. Kami juga berkewajiban melatihnya supaya dengan hormat, teratur, dan rajin ia menghadiri kebaktian Kristen, baik kebaktian umum maupun kebaktian rumah tangga, dan juga dengan hormat dan sukacita ia menerima pengajaran tentang firman Allah. Di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun teladan, haruslah kamu memimpinnya ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perbuatan teladan itu lebih keras suaranya daripada teriakan kita. Dalam hal inilah Bapak Pendeta yang pertama bagi aku adalah Jimmy Simanjuntak. Sedang guru sekolah minggu yang pertama bagi Atur adalah Pani Boru Bangin. Bukan Pendeta Simridoyo, juga bukan Ibu Esther. Kalau demikian, maukah kamu dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban tugas dan tanggung jawab ini dengan pertolongan Tuhan? Kami mau, kiranya Tuhan menolong kami. Edward Atur Benedict Simanjuntak. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi engkau dari sejak sekarang ini engkau masuk ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berkatilah anak-Mu ini, Edward Atur Benedict Simanjuntak, supaya sama seperti pertumbuhan tubuhnya, demikian juga ia bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengaruh dari Roh-Nya yang mengendalikan dan memperbaharui, kami dapat hidup menjadi anak yang benar dan setia melayani Tuhan selama hidupnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kasih dan kebijaksanaan dan kuasa, pimpin dan lindungilah orang tua anak ini, supaya dalam kasih dengan nasihat yang bijaksana dan teladan yang baik, mereka dapat membimbing Atur Benedictus ke dalam hidup yang berdasarkan pada iman, yang diperkuat oleh kebenaran dan yang berbuahkan kesukaan dan kesejahteraan yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan keluarga ini dalam mengawali memperkenalkan Yesus kepada anaknya Edward Atur Benedictus Simanjuntak, supaya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan nanti menjadi hamba Tuhan kayak hukum. Bermemberkati selalu ini.
yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan pujian Kita Harus Membawa Berita. Nanti di ayat 2 jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, jadi memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, hindarkan physical distancing. Bapak Ibu dimohon langsung pulang, tidak usah bergerombol di depan gereja. Saya rasa itu, terima kasih, Tuhan memberkati. Tidak perlu bersalam-salaman ya.